Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Nyanyian Dendam Saraswati, Part 2 End of Story. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Malam itu, korban pertama jatuh di luar lingkaran Surya dan Wiratma. Pesan Saras jelas, siapapun yang mencoba menutupi kebenaran akan menjadi korbannya. Raka mendengar kabar kematian Pak Wondo di pagi harinya. Tubuhnya lemas, tapi tekadnya makin kuat. Ia tahu Saras tidak akan berhenti hanya pada Surya dan Wiratma. Dendamnya sudah meluas, siap membakar seluruh desa. Raka kembali menemui Nyi Ratna. Perempuan tua itu sudah menunggu di depan rumah, wajahnya muram. Kuburan sudah kau temukan. Kau sudah melihat sendiri, arwahnya sudah bangkit, kata Nyi Ratna lirih. Raka menunduk. Aku ingin menghentikannya, Nyi. Tapi, dia tidak mendengar. Dia hanya haus darah. Nyi Ratna menatap jauh ke arah hutan. Itulah yang terjadi pada arwah yang mati tidak wajar. Nyanyian Saras kini bukan lagi nyanyian cinta, tapi nyanyian dendam. Kau satu-satunya harapannya, Raka. Kalau tidak, desa ini akan jadi lautan kematian. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Raka dengan suara serak. Nyi Ratna masuk rumahnya, lalu kembali dengan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada bunga 7 rupa, sehelai kain kafan, dan sebuah wayang kulit bergambar Dewi Larasati. Ini, kata Nyi Ratna. Wayang ini pernah dipakai Saras waktu terakhir bernyanyi. Kalau kau bisa memanggilnya dengan hati yang tulus, mungkin ia akan mendengarmu dan sedikit ingat siapa dirinya dulu. Raka menggenggam wayang itu dengan tangan gemetar. Aku akan coba. Malamnya, Raka kembali ke hutan. Ia duduk di dekat jurang tempat tulang belulang Saras ditemukan. Ia menyalakan dupa, menaruh bunga 7 rupa, lalu memegang wayang Dewi Larasati. Saras, dengarkan aku, ini Raka, ingatlah siapa kau dulu, suaranya bergetar. Suara gamelan segera terdengar dari balik pepohonan, pelan, lalu semakin keras. Kabut turun, dan sosok Saras muncul perlahan dari dalam jurang. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya membungkuk dengan darah menetes di kebayanya. Raka, suaranya lirih. Raka menahan air mata. Kau bukan pembunuh, kau sinden yang suaranya dicintai banyak orang. Kau Saras, yang selalu membuat orang bahagia dengan nyanyianmu. Saras mendongakkan kepala. Matanya kosong, namun sejenak terlihat keraguan. Bibirnya terbuka, mengeluarkan suara lirih, bukan jeritan, melainkan nyanyian lembut yang dulu sering ia bawakan. Namun hanya sebentar. Suara itu berubah kembali jadi jeritan. Matanya kembali hitam legam, wajahnya semakin mengerikan. Aku mati tanpa ampun. Mereka harus bayar darah. Saras menjerit keras. Pohon-pohon di sekitar berguncang, tanah bergetar, suara gamelan bertalu-talu hingga daun-daun berguguran. Raka terhempas ke tanah, wayang di tangannya terlepas. Saat ia membuka mata, Saras sudah berdiri tepat di hadapannya. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah, tapi matanya yang hitam menatap lurus padanya. Bibirnya mendekat ke telinga Raka, suaranya penuh amarah. Kalau kau halangi aku, Raka, aku akan ambil nyawamu juga. Di tempat lain, Juragan Surya semakin terpojok. Malam itu ia mengumpulkan beberapa dukun dari desa sebelah, mencoba mengusir arwah Saras dari rumahnya. Dupa dibakar, mantra-mantra dilantunkan. Namun, suara gamelan malah semakin keras, sampai lantai rumah bergetar. Dari langit-langit, darah menetes deras, membasahi tubuh para dukun. Tiba-tiba, suara Saras terdengar melengking tinggi. Semua kaca pecah, lampu padam, dan sosoknya muncul di tengah ruangan. Dukun, mantra, tidak ada gunanya. Satu persatu dukun terlempar ke dinding, mulut mereka dipaksa terbuka lebar, lalu dari tenggorokan mereka keluar suara sinden yang mengerikan. Darah muncrat, tubuh mereka jatuh kaku. Juragan Surya menjerit histeris. Ia mencoba kabur, tapi Saras berdiri di pintu dengan kepala miring dan senyum mengerikan. Sekarang giliranmu, Surya. Juragan Surya jatuh tersungkur di lantai, tubuhnya berlumuran darah dari kaca-kaca yang pecah. Napasnya terengah-engah, wajahnya penuh rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di depannya, sosok Saras berdiri,
Kebaya putihnya basah merah, rambut panjang menutupi sebagian wajah, matanya bersinar merah gelap. Surya, suaranya berat, bergetar, seolah keluar dari perut bumi. Kau yang memerintahkan kematianku, darahku haus akan balasannya. Juragan Surya merangkak mundur, tangannya gemetar memegang keris kecil. Jangan dekati aku. Aku kaya, aku bisa bayar. Aku bisa bangun makam untukmu, aku bisa. Saras tertawa, tawa panjang yang memekakan telinga. Kekayaanmu tidak bisa membeli dosamu. Tiba-tiba, tubuh Juragan Surya terangkat ke udara, keris di tangannya melayang dan berputar, lalu menancap ke dadanya sendiri. Jeritannya melengking sebelum darah muncrat membasahi lantai. Tubuhnya jatuh, kejang-kejang, lalu terdiam. Saras menunduk, suaranya lirih, tapi menyeramkan. Satu sudah lunas. Sementara itu, Dalang Wiratma duduk di pendoponya yang sepi. Wayang-wayang tergantung di belakang, tapi malam itu tidak ada pertunjukan. Ia hanya menatap kosong, wajahnya pucat, matanya sembab karena tidak tidur berhari-hari. Ia tahu Surya sudah mati, dan kini gilirannya. Saras, aku mohon, ia bergumam, menatap wayang Arjuna yang digenggamnya. Aku memang pengecut. Aku takut Surya. Aku tidak ingin ikut. Tapi aku salah. Aku hianati janjiku padamu. Angin malam berhembus kencang. Gamelan di pojok pendopo berbunyi sendiri. Lalu suara Saras terdengar, lirih namun jelas, seakan berasal dari balik wayang di tangannya. Janji, kau hianati. Wiratma gemetar, meletakkan wayang Arjuna. Ampuni aku, Saras. Aku rela mati, tapi jangan siksa aku. Bayangan Saras muncul di belakang wayang itu, membesar, wajahnya mengerikan dengan mata hitam dan mulut sobek. Terlambat, Wiratma. Darahmu adalah tembang terakhirku. Seketika wayang Arjuna yang digenggam Wiratma menancap sendiri ke lehernya, kulitnya robek, darah menyembur deras. Wiratma menjerit, suaranya parau, sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, darah menggenang di lantai pendopo. Saras muncul utuh di hadapan mayat itu, suaranya bergema, dua sudah lunas. Namun, dendam Saras tidak berhenti di situ. Arwahnya kini semakin kuat, nyanyiannya semakin keras, memenuhi seluruh desa. Warga yang ketakutan mulai jatuh sakit, ada yang kerasukan, ada yang pingsan. Malam itu, desa Kertajaya seperti neraka terbuka. Raka, yang mendengar kabar kematian Surya dan Wiratma, segera berlari ke pendopo. Ia melihat jasad Wiratma tergeletak berlumuran darah, dan di atasnya, Saras berdiri dengan tatapan gelap. Saras! Hentikan ini! Raka berteriak dengan suara serak. Saras menoleh perlahan, matanya yang hitam menatap Raka. Senyum mengerikan muncul di bibirnya. Raka, kau datang. Aku datang bukan untuk melawanmu, aku datang untuk membawamu pulang, untuk menenangkanmu. Saras tertawa, tawa yang membuat seluruh gamelan berdentum keras. Tenang? Tidak ada ketenangan untukku. Mereka bunuh aku, buang aku seperti sampah. Dunia harus tahu rasa sakitku. Raka maju, menahan rasa takut. Tangannya memegang wayang Dewi Larasati pemberian Nyi Ratna. Ingat ini, Saras. Wayang yang kau cintai, suara yang kau banggakan. Kau bukan pembunuh, Saras. Kau sinden, suara desa ini. Jangan biarkan dendam menghapus siapa dirimu sebenarnya. Saras terdiam sejenak. Matanya bergetar, suara tangis lirik keluar dari bibirnya. Bayangan wajahnya berubah, seolah kembali seperti Saras yang dulu, cantik, ayu, penuh senyum. Namun hanya sesaat. Jeritannya kembali memecah malam, tubuhnya berubah semakin menyeramkan, rambutnya menjuntai menutupi tanah, darah mengucur dari matanya. Aku tidak bisa kembali, Raka. Aku hanya dendam. Dan kalau kau halangi aku. Arwah Saras melayang cepat ke arah Raka, rambutnya melilit tubuhnya, mencekik lehernya. Raka terengah-engah, hampir tidak bisa bernapas. Dalam sisa tenaga, ia mengangkat wayang Dewi Larasati tinggi-tinggi. Saras, lihat aku. Lihat siapa kau? Tiba-tiba, wayang itu memancarkan cahaya samar. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan keheningan mencekam. Saras menatap wayang itu dengan mata bergetar, tubuhnya berhenti mencekik.
Aku. Saras, suaranya lirih, penuh keraguan. Ya, kau Saras, bukan hantu pembunuh, kau sinden yang semua orang rindukan. Aku selalu mencintaimu, Raka berkata terbata, air matanya mengalir. Tubuh Saras gemetar, wajahnya berubah-ubah antara wujud menyeramkan dan wujud cantiknya dulu. Ia menangis, suaranya lirih. Aku lelah, Raka. Raka memeluk arwah itu, meski tubuhnya dingin dan berlumuran darah. Pergilah dengan tenang, Saras, aku akan doakanmu, aku akan jaga namamu. Tangisan Saras semakin pelan, tubuhnya mulai memudar menjadi cahaya. Suara gamelan berubah lembut, seperti alunan doa perpisahan. Sebelum hilang sepenuhnya, Saras berbisik, terima kasih, Raka. Lalu, ia lenyap, hanya menyisakan bunga 7 rupa yang berserakan di tanah. Pagi hari, warga desa menemukan pendopo dalam keadaan tenang. Tidak ada lagi suara gamelan gaib, tidak ada lagi teror. Jasad Surya dan Wiratma sudah kaku, namun wajah mereka membeku dengan ekspresi ngeri. Raka berdiri di depan makam baru di pinggir desa, tempat tulang belulang Saras akhirnya dimakamkan dengan layak. Ia menatap nisan sederhana bertuliskan Saraswati, suara desa Kertajaya. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena perpisahan. Sejak saat itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara sinden di malam hari, tidak ada lagi gamelan tanpa tabuh. Hanya kenangan pahit tentang dendam seorang sinden yang mati tanpa keadilan. Dan bagi Raka, nyanyian Saras akan selalu hidup di dalam hatinya. Angin malam kembali berhembus pelan melewati pepohonan yang diselimuti kabut tipis. Desa Kertajaya kini kembali seperti dulu, sunyi, tentram, dan tidak lagi diliputi bisikan gamelan gaib atau nyanyian sinden yang menggema tanpa wajah. Namun, bagi mereka yang pernah mengalami malam-malam kelam itu, kedamaian ini terasa rapuh, seolah hanya ditutupi selaput tipis yang bisa robek kapan saja. Raka berdiri di bawah gapura tua bertuliskan Desa Kertajaya. Tatapannya kosong menembus kegelapan jalan desa yang samar diterangi lampu minyak. Di dalam hatinya, ia tahu perpisahan itu abadi. Saraswati telah pergi, bersama segala dendam yang membelenggunya. Tapi suara itu, nyanyian lirih, sendu, seolah datang dari dasar bumi, akan selalu menghantui ruang batin Raka. Air matanya jatuh bukan lagi karena ketakutan, melainkan kerinduan yang takkan pernah terjawab. Ia teringat pada wajah Saras, pada kebaya putihnya, pada mata yang menyimpan lautan luka. Gadis itu tidak akan pernah kembali, tapi kehadirannya akan tetap hidup dalam setiap desir angin, dalam setiap gema sunyi setelah gamelan berhenti. Penduduk desa perlahan belajar untuk melupakan. Mereka kembali ke sawah, ke ladang, ke pasar, seakan tragedi itu hanyalah kabut yang sebentar singgah lalu lenyap. Namun, ada yang tak bisa mereka hapus, tanda-tanda samar yang masih tertinggal. Kadang, ketika bulan purnama menggantung bulat di atas desa, mereka bersumpah mendengar gaung gamelan dari arah hutan. Kadang, anak-anak kecil bercerita melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang berjalan di tepi sawah, menatap mereka dengan senyum sendu. Raka tahu, itu bukan kebetulan. Saras bukan hantu yang menakutkan, melainkan jiwa yang masih mencari rumah. Dan di setiap denyut nadinya, Raka berjanji, ia akan menjadi rumah itu. Tenanglah, Saras, bisiknya lirih. Namamu tidak akan hilang. Nyanyianmu tidak akan pernah padam. Di kejauhan, kabut menebal, menelan jalan setapak yang membawa ke hutan. Malam terasa dingin, tapi ada kehangatan aneh yang mengalir dalam hati Raka, kehangatan dari sebuah ikatan yang melampaui hidup dan mati. Dan begitulah, Saraswati tak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam cerita, dalam kenangan, dalam nyanyian yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani membuka hati. Desa Kertajaya mungkin kembali tenang, tapi di antara detak gamelan yang tak lagi berbunyi, ada sebuah kebenaran yang akan selalu bergema. Dendam bisa padam, tapi nyanyian jiwa yang terluka akan abadi. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Nyanyian Dendam Saraswati berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.